sudah mendapatkan hidayah, belum mendapatkan hidayah. Benar enggak pernyataan itu? Persoalannya hidayah itu dipaksa oleh Allah atau wilayah yang bisa manusia pilih, kan persoalannya gitu kan. Hidayah itu nanti ada 3. Hidayah khalqiyah, hidayah penciptaan, di mana Allah menciptakan manusia lengkap dengan potensi akalnya. Dengan akal itu manusia bisa membedakan kanan kiri, atas bawah, depan belakang, gelap dan terang. Itu hidayah level pertama. Apa? Manusia diberi akal, itu hidayah level pertama, hidayah khalqiyah. Maka semua manusia yang berakal itu dia sudah mendapatkan hidayah. Hidayah apa? Hidayah diberi akal. Jangan salah, itu hidayah gitu. Tetapi akal itu tidak bisa membedakan baik dan buruk. Kalau membedakan depan belakang, atas bawah, kanan kiri bisa. Tapi membedakan baik mana kanan atau kiri, baik mana coba? Pakai akal. Nggak bisa. Contoh, kita makan sate, ambil pakai tangan kanan, proteinnya masuk perut. Kita ambil pakai tangan kiri, kita makan, masuk perut. Apa bedanya? Pakai akal loh ya. Maka akal itu tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau membedakan kanan dan kiri bisa, tapi membedakan mana yang baik, kanan atau kiri, itu nggak bisa. Maka butuh hidayah yang kedua. Apa itu? Irsyad wal bayan. Petunjuk dan penjelasan. Petunjuk ini yang baik, ini yang tidak baik gitu. Maka Rasul kemudian memberi petunjuk, makanlah pakai tangan kanan. Berarti kanan lebih baik, terutama untuk makan kan gitu kan. Kiri kurang baik untuk makan. Dari mana? Bukan dari akal. Karena akal tidak bisa menentukan mana yang baik dan mana yang benar. Yang bisa menentukan apa? Irsyad wal bayan, hidayah irsyad wal bayan. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Maka persoalannya, semua orang yang sudah tahu bahwa ada Al-Quran, sudah tahu ada As-Sunnah, berarti sesungguhnya dia sudah mendapatkan hidayah irsyad wal bayan. Nah persoalannya, ketika dia sudah diberi hidayah khalqiyah, akal, disodorkan kepada dia hidayah irsyad wal bayan, bisa melalui ustadz, bisa melalui teman, bisa melalui kakak gitu kan. Persoalannya dia menerima hidayah itu atau tidak. Persoalannya begitu. Ada orang yang menerima, tetapi ada orang yang menolak. Menolak apa? Hidayah irsyad wal bayan. Nah, orang-orang yang menerima hidayah irsyad wal bayan dengan hidayah khalqiyahnya tadi, maka Allah berikan hidayah taufik. Hidayah taufik itu hidayah bonus. Dipertemukan dengan komunitas soleh yang bisa mengantarkan dia kepada kesolehan. Diantarkanlah kepada lingkungan yang lebih baik. Itu hidayah taufik. Didatangkanlah guru yang tepat bagi dia. Itu hidayah taufik. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pertanyaan sebelum mendapatkan hidayah dan sudah mendapatkan hidayah itu secara esensial nanti dulu, itu perlu diluruskan dulu. Nah persoalannya berarti begini, saya sudah mendapatkan hidayah khalqiyah dari dulu, dari kan sudah punya akal, mendapatkan hidayah irsyad wal bayan, dari kecil sudah mendapatkan Al-Quran dan Sunnah, cuma kan belum ada yang menjelaskan. Nah kemudian ada satu fase, saya itu diajak diskusi dengan kakak kandung saya, terjadi perdebatan tentang apa? Tentang standar hidup, standar visi hidup, standar pandangan hidup yang benar mana. Hasil diskusi, walaupun diskusinya cukup lama, 2 tahun itu diskusi saya dengan kakak. Artinya tidak 2 tahun ngobrol terus, itu enggak ya. Pokoknya setiap ketemu debat, ketemu ngobrol, ketemu diskusi gitu, selama 2 tahun. Nah, di tahun terakhir itu kakak itu berhasil mengalahkan pendapat saya tentang standar kebenaran, tentang standar kebaikan dan lain sebagainya, yang kemudian bisa menunjukkan bahwa visi atau cara hidup Islam atau pandangan hidup Islam, perspektif Islam, itulah perspektif yang benar. Nah kemudian menarik lagi apa? Menarik lagi ketika saya baca Marxis, baca postmodern dan lain sebagainya, saya menemukan bahwa kehidupan ini memang sedang tidak baik-baik saja. Kehidupan ini sedang penuh masalah. Yang menarik, ternyata kakak saya itu berhasil menunjukkan bahwa solusinya Islam. Agama yang kemudian saya peluk dari kecil, tetapi terus kemudian saya memahaminya agama ini hanya sebagai sebuah ritual. Sholat, zakat, haji, ritual ya. Kalau di dalam bahasa Islam namanya ibadah makhluk. Ternyata apa? Ternyata punya solusi-solusi atas problem-problem hidup yang kemudian ditunjukkan oleh Marxisme. Tetapi bukan solusinya bukan dengan Marxisme, dengan Islam itu. Nah ini kan jadi menarik itu. Begitu saya menemukan itu, saya harus bersikap kan. Karena saya sudah mengakui kebenaran Islam, saya sudah kemudian mempelajari fikih musik, saya harus mengambil sikap. Sikapnya bagaimana? Maka musik-musik yang tidak diperbolehkan ya saya tinggal. Tapi kalau sekarang saya masih bermusik itu karena apa? Masih ada yang tidak diharamkan, masih ada yang diperbolehkan. Nah, saya bergerak di wilayah yang masih diperbolehkan tadi. Kalau ngomong soal kebahagiaan, itu berbeda dengan ngomong soal kesenangan.
Kesenangan itu soal fisik. Kesenangan itu soal munculnya hormon di dalam diri kita. Bisa muncul karena misalnya mendapatkan barang baru. Misalnya orang senang sepeda, lihat sepeda bagus dibeli, itu hormon endorfinnya muncul. Atau dia beli mobil baru, hormon endorfinnya muncul. Dia bertemu dengan orang baru yang dia sukai, dia datang ke pesta, itu hormon endorfinnya muncul. Itulah yang disebut kesenangan. Nah, kesenangan itu sifatnya mentok. Orang senang dapat sepeda baru, senangnya paling berapa detik, paling berapa hari, paling berapa bulan, paling berapa pekan. Setelah itu bosan kan, sudah. Dia butuh sepeda yang lebih bagus lagi, untuk lebih senang lagi. Dia butuh lebih lagi, untuk senang lagi. Maka menuntut terus itu kesenangan. Dan itu berbeda dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan soal jasmani, bukan soal fisik, tapi soal hati. Misalnya begini, orang yang mengalami kebahagiaan ketika sholat malam, itu mentok. Tidak seperti kesenangan yang kemudian minta lebih. Ketika sebelum saya mengambil jalan ini, gitu kan, musik itu sebagai sebuah kesenangan. Musik itu sebagai sebuah kesenangan yang sekarang menjadi berbeda, gitu. Karena yang kita cari tidak cuma kesenangan, tapi kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu ketika kita menggapai ridho Allah. Menggapai ridho Allah itu tidak selalu dengan musik, ya. Bahkan musik itu hanya kecil aja. Nah, kalaupun kemudian dihubungkan bermusik dengan menggapai ridho Allah yang kemudian bisa dicapai, ya tentu saja ini bahagia, yang itu senang. Bedanya begitu.